Halo teman-teman, selamat datang di video analisis data menggunakan Power BI. Kali ini kita akan mengupas tuntas data dari sebuah perusahaan fiktif bernama ATK Corporation. Bersama-sama kita akan menelusuri tren penjualan, menemukan pola tersembunyi, dan merumuskan strategi jitu untuk meningkatkan performa bisnis. Penasaran bagaimana cara menganalisis data? Yuk langsung aja kita mulai. Di halaman pertama ini kita punya overview penjualan dari tahun 2021 hingga 2024. Yuk kita lihat datanya. Di sini ada chart total revenue yang menunjukkan pendapatan sebesar 6 juta dolar. Di sebelahnya ada chart total quantity sold yang menunjukkan jumlah unit terjual sebesar 49.000 unit. Selanjutnya ada line chart tren penjualan bulanan. Grafik tren menunjukkan fluktuasi penjualan yang cukup signifikan setiap bulannya. Penjualan tertinggi ada di bulan Oktober 2023. Penjualan selalu meninggi di pertengahan tahun hingga bulan ke-10 atau 11, namun seringkali turun di akhir kuartal. Selanjutnya ada map visualization chart yang menunjukkan peta persebaran penjualan. Kita dapat melihat daerah Jawa Timur sebagai kontributor penjualan, disusul oleh Jawa Barat, lalu Provinsi Sumatera Utara. Di sini kita dapat melihat pola stagnasi tren penjualan, dilihat dari pendapatan dan unit terjual yang stagnan tiap tahunnya. Tren musiman juga menunjukkan perlunya strategi pemasaran yang lebih agresif di kuartal akhir tahun. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi penurunan penjualan di bulan berikutnya. Berikut adalah rekomendasi dan strategi untuk menghadapi tantangan berdasarkan data overview penjualan. 1. Fokus pada wilayah dengan performa tinggi seperti Jawa Timur dan DKI Jakarta. 2. Perkuat strategi promosi di kuartal akhir tahun untuk mengatasi penurunan musiman. Selanjutnya, kita akan masuk ke analisis produk. Yuk kita lihat bagaimana performa berdasarkan produk per kategori. Dalam trimap kategori produk ini, kita dapat melihat kategori produk apa sih yang paling laris. Ternyata, kategori elektronik memimpin dengan jumlah terjual 13.646 unit. Diikuti oleh fashion, diikuti oleh keperluan rumah tangga, dan yang terakhir adalah kategori olahraga. Selanjutnya ada stack column chart dengan perbandingan penjualan dan total biaya per unit. Sayangnya terlihat jelas bahwa pendapatan di setiap kategori masih di bawah total biaya produksi. Ini berarti perusahaan kita saat ini sedang mengalami kerugian di hampir semua kategori. Selanjutnya ada donut chart yang menunjukkan persentase penggunaan metode pembayaran. Yang paling tinggi ada kartu kredit dengan 34,86%. Diikuti oleh e-wallet sebesar 32,82% dan yang terakhir transfer bank sebesar 32,32%. Hal ini menunjukkan distribusi yang cukup merata, artinya pelanggan punya preferensi yang beragam dalam membayar. Chart selanjutnya adalah Gauge chart pencapaian target. Target kita itu 8 juta dolar, tapi sekarang kita masih di posisi 6 juta dolar. Hal ini menunjukkan bahwa kita masih butuh effort ekstra untuk mencapai target kita. Kerugian yang terjadi menunjukkan perlunya efisiensi di lini produksi atau evaluasi strategi penetapan harga. Distribusi metode pembayaran yang merata adalah kabar baik, artinya pelanggan sudah nyaman dengan pilihan yang tersedia. Rekomendasi dan strategi untuk menghadapi tantangan berdasarkan data analisis produk yaitu 1. Evaluasi struktur biaya produksi di semua kategori. 2. Optimalkan strategi harga untuk meningkatkan margin keuntungan. 3. Berikan promo khusus untuk pembayaran tertentu guna mendorong lebih banyak transaksi. Sekarang, mari kita lihat bagaimana performa kita di sisi pelanggan. Dapat kita lihat scatter plot hubungan pembelian dan rating produk.
Meskipun produk kita itu terjual banyak, tapi ternyata rata-rata rating pelanggan hanya di angka 3,04. Ini menandakan kepuasan pelanggan yang belum maksimal. Selanjutnya ada funnel chart conversion rate traffic source yang menunjukkan sumber traffic terbesar datang dari Facebook dengan nilai konversi 179, diikuti Google dengan nilai konversi 166 dan Instagram dengan nilai konversi 156. Selanjutnya ada cluster bar chart dengan jumlah pelanggan per kota. Kota Bandung memimpin dengan jumlah pelanggan terbanyak, diikuti oleh Jakarta, lalu Medan, dan Surabaya. Rating produk yang rendah dapat disebabkan oleh kualitas produk, layanan pelanggan, atau ekspektasi yang tidak terpenuhi. Sementara itu, tingginya pelanggan di kota tertentu menunjukkan peluang untuk memperkuat penetrasi pasar di sana. Rekomendasi dan strategi untuk menghadapi tantangan berdasarkan data analisis pelanggan yaitu 1. Tingkatkan kualitas produk dan perbaiki layanan pelanggan. 2. Fokus pada kampanye pemasaran digital, terutama di platform dengan traffic tinggi seperti Facebook dan Google. Itulah hasil analisis data dari ATK Corporation menggunakan Power BI. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.